Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang ANOVA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zaki Maulana, yang kedua Sahira Salsabila Diva, yang ketiga Rani Sagita, yang keempat Riafinola Kacahyadi, dan yang terakhir ada Rahma Ulianti Safitri. Baiklah, untuk pengertian ANOVA akan dijelaskan oleh Riafinola. Kepada Riafinola dipersilakan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance merupakan uji komparasi multivariabel dengan menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih dengan membandingkan variasinya. ANOVA dapat digunakan untuk menganalisa sejumlah sampel dengan jumlah data yang sama pada tiap-tiap kelompok sampel atau dengan jumlah data yang berbeda. Dan jangan lupa, ANOVA merupakan metode statistik inferensi yang digunakan untuk menguji rata-rata dari beberapa populasi. Tujuan uji ANOVA. Tujuan ANOVA adalah untuk mengambil kesimpulan dengan cara menemukan kelompok data yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan memberi hipotesis nol kepada populasi data. Asumsi uji ANOVA. Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam menguji ANOVA, yaitu yang pertama, data dari populasi-populasi atau sampel berjenis interval atau rasio. Yang kedua, populasi atau sampel yang akan diuji lebih dari 2 populasi. Yang ketiga, populasi atau sampel yang akan diuji berdistribusi normal. Yang keempat, variasi setiap populasi atau sampel harus sama atau homogen. Atau one way ANOVA. ANOVA satu arah atau one way ANOVA merupakan pengujian ANOVA yang didasarkan pada satu faktor yang terdiri dari 3 atau lebih kategori atau populasi. Yang kedua, ANOVA dua arah atau two way ANOVA. ANOVA dua arah atau two way ANOVA merupakan pengujian ANOVA yang didasarkan pada 2 faktor yang terdiri dari 3 atau lebih kategori populasi. ANOVA satu arah atau one way ANOVA. ANOVA satu arah atau one way ANOVA biasanya digunakan untuk menguji nilai rata-rata perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki 3 atau lebih kelompok. Disebut satu arah karena peneliti dalam penelitiannya hanya berkepentingan dengan satu faktor saja atau mengelompokkan data berdasarkan satu kriteria saja. Contoh kasus one way ANOVA. Perusahaan mobil Toyota ingin mengetahui perbedaan penjualan mobil berdasarkan kategori warnanya, yang terdiri dari warna hitam, merah, putih, dan silver. Untuk keperluan tersebut, perusahaan mengambil sampel dari hasil penjualan dengan tingkat signifikan atau alfa sebesar 5%. Maka lakukan pengujian hipotesis terhadap data tersebut. Berikut adalah data penjual mobil Toyota berdasarkan warna. Langkah uji ANOVA satu arah. Berikut adalah langkah-langkah uji ANOVA menurut Beth Dawson Saunders dan Robert G. Trapp dalam buku Comparing Three or More Means, Basic and Clinical Biostatistics pada tahun 1998. Yang pertama, memenuhi asumsi. Selanjutnya, menghitung mean. Yang ketiga, menghitung deviasi. Yang keempat, menghitung mean kuadrat. Yang kelima, menghitung F-rasio. Dan yang terakhir, membandingkan dengan hipotesis nol. Langkah-langkah uji one way ANOVA dengan SPSS. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, pembaca selanjutnya yaitu Zaki Maulana. Kepada Zaki, saya persilakan.
Penyelesaian menggunakan software SPSS untuk mengolah data dengan menggunakan SPSS. Masukkan seluruh data ke dalam SPSS dengan langkah sebagai berikut. 1. Klik variabel view yang terletak di bagian kiri bawah jendela SPSS. 2. Masukkan data seperti gambar di bawah ini. Pada kotak name diisi sesuai dengan kasus atau ketik warna underscore mobil. Kemudian pada baris kedua ketik penjualan. Langkah selanjutnya adalah pengisian data pada kotak value. Klik 2 kali untuk variabel warna underscore mobil. A. Value banding 1. Label hitam klik add. Dan seterusnya. Klik OK. 3. Setelah itu, masukkan data hasil penjualan mobil berdasarkan warna ke dalam data view yang terletak di bagian kiri bawah jendela SPSS seperti gambar di bawah ini. 4. Pilih Analyze pada submenu, pilih Compare Means, kemudian pilih One Way ANOVA seperti gambar di bawah ini. 5. Masukkan variabel penjualan ke dependent list dan masukkan variabel warna penjualan pada faktor, lalu klik OK. 6. Pada pilihan option, tandai descriptive homogeneity of variance test and exclude case analyzed by analyst seperti gambar di bawah ini, klik continue. 7. Pada pilihan post hoc, tandai pakai pada equal variance, asumsi, serta isi kotak significance level berdasarkan tingkat signifikasi yang telah ditetapkan, lalu klik continue. Selanjutnya klik OK hingga muncul output SSS. 9. Hasil output SPSS seperti gambar di atas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Rani Sagita. Kepada Rani, saya persilakan. Hasil output SPSS. Yang pertama hasil deskriptif. Hasil analisis dari output deskriptif menunjukkan penelitian ini menggunakan sampel N1 atau hitam sama dengan 10 mobil, N2 yang berwarna merah sama dengan 10 mobil, N3 warna putih sama dengan 10 mobil, dan N4 berwarna silver sama dengan 10 mobil. Nilai rata-rata untuk warna mobil hitam sebesar 6,5. Nilai rata-rata untuk warna mobil merah sebesar 69,7. Nilai rata-rata untuk warna mobil putih sebesar 68,6. Nilai rata-rata untuk warna mobil silver sebesar 69,9. Nilai standar deviasi untuk mobil warna hitam sebesar 3,43. Nilai standar deviasi untuk mobil warna merah sebesar 1,70. Nilai standar deviasi untuk mobil warna putih sebesar 3,02. Nilai standar deviasi untuk mobil warna silver sebesar 1,59. Hal ini menunjukkan hasil perhitungan manual dan SPSS hasilnya sama. Yang kedua ada hasil test of homogeneity of variance. Test of homogeneity of variance dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diuji mempunyai varian yang sama. Jika sampel tidak memiliki varian yang sama, maka tidak dapat dilakukan uji one-way ANOVA. Hipotesis untuk kasus ini adalah H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan nilai varian dari keempat warna mobil. HA sama dengan terdapat perbedaan nilai varian dari keempat warna mobil. Kriteria keputusan yang diambil apabila probabilitas atau signifikan besar dari alfa, yang mana nilai alfanya adalah 0,05, maka H0-nya diterima. Berdasarkan hasil tes homogenitasnya, nilai signifikan besar dari 0,05 yaitu 0,352, sehingga keputusannya H0 diterima yaitu tidak dapat perbedaan nilai varian dari keempat warna mobil. Uji ANOVA dilakukan. Yang ketiga ada hasil uji ANOVA. Uji ANOVA dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata dari keempat sampel. Hipotesis untuk kasus ini adalah H0 sama dengan
tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil antara mobil Toyota berdasarkan warnanya. HA-nya adalah terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil antara mobil berdasarkan warnanya. Berdasarkan hasil dari uji ANOVA menggunakan software SPSS, keputusan diambil berdasarkan perbandingan antara F-hitung dan F-tabel serta hasil dari signifikan. Jika F-hitung kecil sama dari F-tabel, maka H0-nya diterima. Nilai F-hitung dari tabel ANOVA sebesar 3,676. Nilai F-tabelnya adalah 2,86. Ternyata nilai F-hitung besar dari F-tabel, maka H0 ditolak. Jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka H0 diterima. Nilai signifikan kecil sama dari 0,05 yaitu sebesar 0,21, sehingga H0 ditolak. Sehingga keputusan yang diambil adalah terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil antara mobil dengan warna hitam, merah, putih, dan silver. Selanjutnya ada uji post-hoc. Merupakan uji lanjut untuk mengetahui kelompok sampel mana yang memiliki perbedaan nilai rata-rata. Adanya perbedaan nilai rata-rata kelompok sampel ditandai dengan nilai signifikansi yang bernilai kurang dari atau sama dengan alfa yaitu 0,05. Hal ini didukung dengan adanya tanda bintang pada kategori yang diperbandingkan. Berdasarkan hasil uji post-hoc di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil warna hitam dengan penjualan mobil warna merah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansinya kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,041. Hal ini didukung dengan adanya tanda bintang yang menunjukkan adanya perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil warna hitam dengan mobil warna merah sebesar negatif 3,2. Yang berarti rata-rata penjualan mobil merah lebih banyak dibandingkan rata-rata penjualan mobil hitam. Yang kedua, terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil warna hitam dengan penjualan mobil warna silver yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,027. Hal ini didukung dengan adanya tanda bintang yang menunjukkan adanya perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil warna hitam dengan mobil warna silver sebesar negatif 3,4 yang berarti rata-rata penjualan mobil silver lebih banyak dibandingkan rata-rata penjualan mobil hitam. Selanjutnya ada ANOVA dua arah atau tuai ANOVA. ANOVA dua arah digunakan apabila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau satu perlakuan. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga diperhatikan. Faktor lain ini bisa perlakuan lain atau faktor yang sudah terkondisi. Pertimbangan memasukkan faktor kedua sebagai sumber keragaman ini perlu bila faktor itu dikelompokkan atau diblok. Sehingga keragaman antar kelompok sangat besar tetapi kecil dalam kelompok sendiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembaca selanjutnya, Rama Ulianti Savitri, kepada Rahma disilakan. Contoh kasus tuai ANOVA. Perusahaan mobil Toyota ingin mengetahui perbedaan penjualan mobil berdasarkan sistem operasi mobil yang terdiri dari 3 jenis, yaitu manual, matic, dan auto gear shift. Dengan 4 varian warna bodi mobil yaitu hitam, merah, putih, dan silver. Untuk keperluan tersebut, perusahaan mengambil sampel dari hasil penjualan pada 3 periode yang dapat dilihat pada tabel berikut. Langkah-langkah to one-way ANOVA dengan SPSS. Penyelesaian menggunakan software SPSS untuk mengolah data dengan menggunakan SPSS. Masukkan seluruh data ke dalam SPSS dengan langkah sebagai berikut. 1. Klik variabel view yang terletak di bagian kiri bawah jendela SPSS.
2. Masukkan data seperti gambar di bawah ini. Pada kotak name diisi sesuai dengan kasus ketik penjualan. Kemudian pada baris kedua ketik warna mobil. Pada baris ketiga ketik sistem operasi. Langkah selanjutnya adalah pengisian data pada kotak values. Klik 2 kali untuk variabel warna mobil dan sistem operasi values pada warna mobil. A. Value 1 label hitam, klik add. B. Value 2 label merah, klik add. C. Value 3 label putih, klik add. D. Value 4 label silver, klik add, klik OK. Values pada sistem kendali. A. Value 1 label manual, klik add. B. Value 2 label matic, klik add. C. Value 3 label auto, klik add. Klik OK. 3. Setelah itu masukkan data hasil penjualan mobil berdasarkan warna ke dalam data view yang terletak di bagian kiri bawah jendela SPSS. Seperti gambar di samping ini. 4. Langkah berikutnya adalah pilih General Linear Model. Pada submenu pilih Univariate seperti gambar di bawah ini. 5. Masukkan variabel penjualan pada kotak dependen variabel. Masukkan variabel warna mobil dan variabel sistem operasi ke kotak fisik faktor seperti gambar di bawah ini. 6. Klik plots, masukkan variabel warna mobil ke dalam horizontal axis dan masukkan variabel sistem operasi ke dalam separate line. Klik add, klik continue. 7. Klik option dan masukkan variabel warna mobil sistem operasi ke dalam kotak display mains 4. Klik descriptive statistic, estimate of effect size, homogeneity test, dan spread level plot pada kotak display. 8. Pada post hot, masukkan variabel warna mobil dan sistem operasi ke dalam post hot test for dan klik OK dan ada equal variance asumsi, klik continue. 9. Klik OK dan hasil output SPSS akan keluar seperti berikut. A. Hasil homogeneity of variancy. Test of homogeneity of variancy dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diuji mempunyai varian yang sama. Jika sampel tidak memiliki varian yang sama, maka tidak dapat dilakukan uji two-way ANOVA dengan interaksi. Hipotesis untuk kasus ini adalah H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan nilai varian dari sampel berdasarkan warna mobil dan sistem operasi. HA sama dengan terdapat perbedaan nilai varian dari sampel berdasarkan warna mobil dan sistem operasi. Kriteria keputusan yang diambil apabila probabilitas sig besar nilai A sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Berdasarkan hasil tes homogenitas, nilai sig besar 0,05 yaitu 0,062 sehingga keputusan H0 diterima yaitu tidak terdapat
perbedaan nilai varian dari sampel berdasarkan warna mobil dan sistem operasi. Baiklah, dikembalikan ke moderator. Baiklah, untuk hasil test of between subject effect akan saya bacakan sendiri. Test of between subject effect dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata sampel berdasarkan warna mobil, sistem operasi, dan interaksi antara warna mobil dengan sistem operasi. Hipotesis untuk kasus ini adalah hipotesis yang pertama, HO tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata antar penjualan mobil berdasarkan warna. HA terdapat perbedaan nilai rata-rata antar penjualan mobil berdasarkan warnanya. Berdasarkan hasil dari test of between subject effect, keputusan diambil berdasarkan perbandingan antara F hitung dan F tabel, serta hasil dari nilai signifikan. Jika F hitung kecil sama dari F tabel, maka HO diterima. Nilai F hitung dari tabel ANOVA berdasarkan kategori warna mobil sebesar 16,98. Nilai F tabel 3,0. Ternyata nilai F hitung besar dari F tabel, maka H0 diterima. Maka H0 ditolak. Jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka H0 diterima. Nilai signifikan besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,00, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Keputusan yang diambil adalah terdapat perbedaan dari nilai rata-rata penjualan mobil antara mobil dengan warna hitam, merah, putih, dan silver. Hipotesis yang kedua, HO tidak terdapat perbedaan dari nilai rata-rata penjualan mobil berdasarkan sistem operasinya. HA terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil berdasarkan sistem operasinya. Berdasarkan hasil dari uji test of between subject effect, keputusan diambil berdasarkan perbandingan F hitung dan F tabel serta hasil dari nilai signifikan. Jika F hitung kecil sama dengan F tabel, maka HO diterima. Nilai F hitung dari tabel ANOVA berdasarkan kategori sistem operasi mobil sebesar 24,5. Nilai F tabel 3,4. Ternyata nilai F hitung besar dari F tabel, maka HO ditolak. Jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka HO diterima. Nilai signifikan besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,00, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Keputusan yang diambil adalah terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil antara mobil dengan sistem operasi manual, matic, dan auto. Hipotesis yang ketiga, HO tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil berdasarkan warna mobil dan sistem operasi. HA terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil berdasarkan warna mobil dan sistem operasi. Berdasarkan hasil dari test of between subject effect, keputusan diambil berdasarkan perbandingan antara F hitung dan F tabel serta hasil dari nilai signifikan. Jika F hitung kecil sama dengan F tabel, maka HO diterima. Nilai F hitung dari tabel ANOVA berdasarkan kategori warna mobil sebesar 6,5. Nilai F tabel 2,5. Ternyata nilai F hitung besar dari F tabel, maka HO ditolak. Jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka HO diterima. Nilai signifikan besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,00, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Keputusan yang diambil adalah terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil berdasarkan warna mobil dengan sistem operasi. Selanjutnya, estimate marginal means. Berdasarkan hasil output di atas, rata-rata penjualan mobil warna hitam dengan sistem operasi manual sebesar 41,6. Rata-rata penjualan mobil warna hitam dengan sistem operasi matic sebesar 57,3.
rata-rata penjualan mobil warna hitam dengan sistem operasi auto sebesar 58. Selanjutnya, post hoc test. Uji post hoc merupakan uji lanjut untuk mengetahui kelompok sampel mana yang memiliki perbedaan nilai rata-rata. Adanya perbedaan nilai rata-rata kelompok sampel ditandai dengan adanya nilai signifikan kecil sama A atau 0,05 dan didukung dengan adanya tanda bintang pada kategori yang dibandingkan. Berdasarkan hasil uji post hoc di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil dengan warna hitam dengan penjualan warna merah yang ditunjukkan dengan nilai signifikan kecil sama dengan 0,05 yaitu sebesar 0,029 yang didukung dengan adanya tanda bintang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil warna hitam dengan mobil warna merah sebesar min 6,2 yang berarti rata-rata penjualan mobil merah lebih banyak dibandingkan rata-rata penjualan mobil hitam. Yang kedua, terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil warna hitam dengan penjualan mobil warna putih yang ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,05, yaitu sebesar 0,07, yang didukung dengan adanya tanda bintang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil warna hitam dengan mobil warna merah sebesar 7,4, yang berarti rata-rata penjualan mobil hitam lebih besar dibandingkan rata-rata penjualan mobil putih. Yang ketiga, terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil warna merah dengan mobil warna putih. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil warna merah dengan mobil warna putih sebesar 13,6, yang berarti rata-rata penjualan mobil merah lebih banyak dibanding rata-rata penjualan mobil putih. Yang keempat, terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil warna merah dengan penjualan mobil warna silver, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil merah dengan mobil warna silver sebesar 11,2, yang berarti rata-rata penjualan mobil merah lebih banyak dibandingkan rata-rata penjualan mobil silver. Berdasarkan uji post hoc di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata mobil manual dengan penjualan mobil matic yang ditunjukkan dengan nilai signifikan kecil sama 0,05. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil manual dengan mobil matic sebesar min 11,5, yang berarti rata-rata penjualan mobil matic lebih besar dibandingkan rata-rata penjualan mobil manual. Yang kedua, terdapat perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil matic dengan penjualan mobil auto. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa perbedaan nilai rata-rata penjualan mobil matic dengan mobil auto sebesar 10,16, yang berarti rata-rata penjualan mobil matic lebih banyak dibandingkan rata-rata penjualan mobil auto. Baiklah, sekian presentasi materi ANOVA dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.